Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas materi matematika kelas 5 halaman 132 sampai dengan halaman 135 yang diambil dari buku Belajar Bersama Temanmu Kurikulum Merdeka volume 1. Langsung saja untuk pembahasannya. Membandingkan pecahan. Ayo bandingkan pecahan 2/4, 2/3, dan 3/4. Pecahan 2/4 dan 3/4 memiliki penyebut yang sama, sehingga kita dapat membandingkannya. Untuk pecahan yang memiliki penyebut sama, maka untuk membandingkannya cukup dengan memperhatikan pembilangnya atau yang atas, di mana pembilangnya yaitu 2 dan 3. 2 dan 3 lebih besar 3, dan demikian maka 2/4 dan 3/4 lebih besar 3/4. Untuk selanjutnya, bagaimana kita dapat membandingkan pecahan 2/3 dan 3/4? Ayo pikirkan bagaimana membandingkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Ayo pikirkan bagaimana membandingkan 2/3 dan 3/4. Ayo nyatakan 2/3 dalam berbagai bentuk pecahan. Perhatikan pada gambar pertama. Ada sebuah bangun datar di mana bangun datar tersebut dibagi menjadi 3 bagian. Adapun yang diberi warna 2 bagian, ini menunjukkan pecahan 2/3. Selanjutnya, ayo nyatakan 2/3 tersebut dengan 1/6, 1/9, dan 1/12 sebagai unitnya. Sekarang kita perhatikan pada gambar yang kedua, di mana bangun datar tersebut dibagi menjadi 6 bagian. Ini menunjukkan bahwa satu bagian sama dengan 1/6. Selanjutnya, untuk yang diberi warna ada berapa bagian? Yaitu ada 4 bagian. Dan demikian, ini menunjukkan 4/6. Berikutnya, untuk gambar yang ketiga, di mana dibagi menjadi berapa bagian? Yaitu 9 bagian. Satu bagian menunjukkan 1/9. Sedangkan yang diberi warna ada berapa bagian? Yaitu ada 6 bagian. Dan demikian, ini menunjukkan pecahan 6/9. Berikutnya, gambar yang keempat. Bangun datar tersebut dibagi menjadi berapa bagian? Yaitu ada 12 bagian. Satu bagian menunjukkan 1/12. Adapun untuk yang diberi warna ada berapa bagian? Yaitu ada 9. Ini menunjukkan pecahan 9/12. Dan demikian maka 2/3 sama dengan 4/6 sama dengan 6/9 sama dengan 9/12. Berikutnya untuk yang B, apa hubungan antara penyebut dan pembilang dari pecahan yang senilai? 2/3 sama dengan 4/6. Untuk merubah 2/3 menjadi 4/6, caranya yaitu pembilang ataupun penyebutnya dikali dengan bilangan yang sama. Di sini 2 kali 2 yaitu 4, dan 3 kali 2 6. Jadi 2/3 sama dengan 4/6. 2/3 juga sama dengan 6/9. 2 dikali 3 6, dan 3 kali 3 9. Dan demikian 2/3 sama dengan atau senilai dengan 6/9. Berikutnya 8/12 sama dengan 4/6. Di sini pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. 8 bagi 2 4, dan 12 bagi 2 6. Dan demikian 8/12 sama dengan atau senilai dengan 4/6. Selanjutnya 8/12 sama dengan atau senilai dengan 2/3. Pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. 8 bagi 4 2, dan 12 bagi 4 3. Dengan demikian 8/12 sama dengan atau senilai dengan 2/3. Dan demikian maka hubungan antara penyebut dan pembilang dari pecahan yang senilai, apabila pembilang dan penyebut
dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, maka akan diperoleh pecahan yang senilai. Perhatikan pada keterangan berikut. Pecahan tidak akan berubah nilainya jika pembilang dan penyebut dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama dan bukan 0. Untuk selanjutnya, ayo nyatakan 3/4 dengan 1/8, 1/12, dan 1/16 sebagai unitnya. 3/4 sama dengan 3/4 dikali berapa sama dengan berapa per 8. Untuk mencari bilangan pengalinya, perhatikan di sini 8 dengan 4. 8 bagi 4 yaitu 2. Dan demikian pembilang ataupun penyebutnya dikali 2. 3 kali 2 yaitu 6. 4 kali 2 8. Berikutnya 3/4 sama dengan 3/4 dikali berapa, yang hasilnya adalah berapa per 12. Perhatikan 12 dengan 4. 12 dibagi 4 yaitu 3. Dan demikian baik pembilang ataupun penyebut dari 3/4 dikali 3. 3 kali 3 yaitu 9. 4 kali 3 12. Berikutnya 3/4 sama dengan berapa per 16. Perhatikan 16 dengan 4. 16 dibagi 4 yaitu 4. Dan demikian maka pembilang ataupun penyebut dari 3/4 sama-sama dikali 4. 3 kali 4 yaitu 12. 4 dikali 4 16. Dan demikian maka 3/4 senilai dengan 6/8, senilai dengan 9/12, senilai dengan 12/16. Berikutnya ayo bandingkan 2/3 dan 3/4 dengan mengubah bentuknya menggunakan penyebut yang sama. 2/3 dikali dengan pembilang yang sama. 2 dikali 4 8. 3 kali 4 12. Jadi 2/3 senilai dengan 8/12. Berikutnya 3/4 dikali dengan pembilang yang sama. 3 dikali 3 9. 4 kali 3 12. Dan demikian 3/4 senilai dengan 9/12. Maka 2/3 dibandingkan dengan 3/4 sama halnya dengan 8/12 dibanding 9/12. Jadi 2/3 dengan 3/4 lebih besar 3/4. Kita lanjutkan. Ayo lipat kertas berbentuk persegi untuk menyatakan 2/3 dan 3/4 sebagai pecahan dengan penyebut yang sama. Untuk kertas yang pertama menunjukkan pecahan 2/3, adapun untuk kertas yang kedua menunjukkan pecahan 3/4. Sekarang untuk kertas yang pertama dilipat menjadi 3 bagian. Selanjutnya masing-masing bagian dilipat menjadi 4 bagian, sehingga semuanya ada 12 bagian. Kemudian untuk kertas yang kedua dilipat menjadi 4 bagian. Berikutnya masing-masing bagian dilipat lagi menjadi 3 bagian, sehingga seluruhnya ada 12 bagian. Setelah masing-masing dilipat menjadi 12 bagian, selanjutnya perhatikan untuk yang pertama atau gambar kertas yang pertama, di mana untuk daerah yang diwarnai yaitu ada 8 bagian, dan demikian ini menunjukkan pecahan 8/12. Adapun untuk kertas yang kedua yang diwarnai ada 9 bagian, ini menunjukkan pecahan 9/12. Dan demikian 2/3 senilai 8/12 dan 3/4 senilai dengan 9/12. Kita lanjutkan penyebut yang sama. Bandingkan 3/4 dan 4/5 dan mengubahnya menjadi pecahan senilai yang memiliki penyebut sama.
Dengan penyebut berapakah kedua pecahan tersebut dapat dibandingkan, lingkari pecahan tersebut. Untuk yang atas 3/4 senilai dengan 6/8, senilai dengan 9/12 dan seterusnya. Kemudian untuk bawah atau 4/5 senilai dengan 8/10, senilai dengan 12/15 dan seterusnya. Di sini ditanyakan dengan penyebut berapakah kedua pecahan tersebut dapat dibandingkan. Untuk mengetahuinya, caranya yaitu cari penyebut yang sama dari pecahan yang senilai dengan 3/4 dan juga 4/5. Untuk penyebut yang sama yaitu 20 kemudian 40. Jadi dengan penyebut 20 dan 40 kedua pecahan tersebut dapat dibandingkan. Lalu lingkari pecahan tersebut yaitu 15/20 dibandingkan dengan 16/20. 30/40 dibandingkan dengan 32/40. Perhatikan pada keterangan berikut, pecahan dengan penyebut yang berbeda dapat dibandingkan dengan mengubahnya menjadi pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Keterangan berikutnya, menemukan penyebut yang sama berarti mengubah pecahan dengan penyebut yang berbeda menjadi pecahan senilai dengan penyebut yang sama. Kita lanjutkan. Bandingkan 2/3 dan 4/7 dengan mengubahnya menjadi pecahan yang memiliki penyebut sama. Untuk yang pertama, 2/3 sama dengan berapa per 21? Perhatikan 21 dengan 3. 21 dibagi 3, 7. Dan demikian, maka 2 kali 7 yaitu 14, 3 kali 7, 21. Jadi, pecahan senilai dari 2/3 yaitu 14/21. Berikutnya 4/7 sama dengan berapa per 21? Perhatikan 21 dengan 7. 21 bagi 7, 3. Dan dengan demikian 4 dikali 3, 12. 7 kali 3, 21. Jadi pecahan senilai dari 4/7 yaitu 12/21. Maka 2/3 dibandingkan dengan 4/7 sama halnya dengan 14/21 dibanding dengan 12/21. Dan demikian 2/3 lebih besar dibanding 4/7. Untuk selanjutnya yaitu menemukan penyebut yang sama. Ayo temukan penyebut yang sama dari 5/6 dan 7/8. Ide dadang, kalikan kedua penyebut untuk memperoleh penyebut yang sama. Untuk penyebut dari pecahan 5/6 dan 7/8, penyebutnya oleh dadang dikalikan, di mana 6 kali 8 yaitu 48. Selanjutnya, baik pembilang ataupun penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Pertama untuk 5/6. 5 dikali berapa? Yang hasilnya adalah 40. Caranya 40 dibagi 5 yaitu 8. Maka 5 dikali 8 yaitu 40. Dan 6 juga dikali 8 yaitu 48. Berikutnya untuk pecahan 7/8. Perhatikan 42 dibagi 7 yaitu 6. Maka 7 kali 6 yaitu 42. 8 juga dikali 6. 8 kali 6 yaitu 48. Berikutnya ide Jia. Pilihlah 24 yang merupakan KPK dari 6 dan 8 sebagai penyebut yang sama. Selanjutnya, pada pecahan 5/6, di sini 20 dibagi 5, 4, maka 5 kali 4 yaitu 20, dan 6 juga dikali 4 yaitu 24. Kemudian pada pecahan 7/8, 21 bagi 7, 3, maka 7 kali 3 yaitu 21, dan 8 kali 3, 24.
Biasanya, kamu harus memilih KPK sebagai penyebut yang sama untuk menghasilkan penyebut yang sama terkecil. Untuk selanjutnya yaitu, ayo bandingkan pecahan berikut menggunakan penyebut yang sama. 1/4 dan 2/7. KPK dari 4 dan 7 adalah, di sini langsung saja KPK dari 4 dan 7 yaitu 28. Selanjutnya, KPK 4 dan 7 atau 28 tersebut jadikan sebagai penyebut. Untuk selanjutnya, 1/4 sama dengan berapa per 28. Caranya, 28 dibagi 4 yaitu 7. Dan demikian, maka baik pembilang ataupun penyebut dari 1/4 dikali 7. 1 kali 7 yaitu 7, 4 dikali 7, 28. Berikutnya, 2/7 sama dengan berapa per 28. Caranya, 28 dibagi 7 yaitu 4. Dan demikian, maka baik pembilang ataupun penyebut dari 2/7 dikali 4. 2 kali 4, 8, 7 kali 4, 28. Setelah kita ketahui 1/4 senilai dengan 7/28 dan 2/7 senilai dengan 8/28, maka 1/4 lebih kecil dibanding 2/7. Berikutnya nomor 2, 1/3 dan 2/9. KPK dari 3 dan 9 adalah, di sini langsungan KPK 3 dan 9 yaitu 9. Dan KPK tersebut atau 9 kita jadikan sebagai penyebut. Selanjutnya, 1/3 sama dengan atau senilai dengan berapa per 9. Caranya, 9 dibagi 3 yaitu 3. Setelah kita ketahui bahwa 9 dibagi 3 yaitu 3, selanjutnya baik pembilang ataupun penyebut yaitu 1 dan 3 dikali 3. 1 kali 3 yaitu 3 dan 3 dikali 3, 9. Setelah kita ketahui bahwa 1/3 senilai dengan 3/9, maka 1/3 dibanding 2/9, 1/3 itu lebih besar dibanding 2/9. Berikutnya nomor 6, ayo bandingkan 1/3/4 dan 11/6 menggunakan penyebut yang sama. Kita gunakan ide siswa yang pertama, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini pecahan campurannya yaitu 1/3/4. Kita jadikan ke bentuk pecahan biasa dulu. Caranya, 1 dikali 4 yaitu 4 ditambah 3 menjadi 7/4. Jadi 1/3/4 dan 11/6 sama halnya dengan 7/4 dan 11/6. Selanjutnya, temukan KPK dari penyebutnya atau dari 4 dan 6. Kita langsung saja untuk KPK-nya, di mana KPK 4 dan 6 yaitu 12. Selanjutnya, KPK ini atau 12 kita jadikan sebagai penyebut. Sekarang, 7/4 dengan 11/6 akan kita bandingkan. Perhatikan pada 7/4. Caranya, 12 dibagi 4 yaitu 3. Maka baik pembilang ataupun penyebut atau 7 maupun 4 kita kali 3. 7 kali 3, 21. Dan 4 dikali 3, 12. Berikutnya 11/6. Caranya, 12 dibagi 6 dulu. 12 bagi 6 yaitu 2. Maka baik pembilang ataupun penyebut dikali 2. 11 dikali 2, 22. Dan 6 dikali 2, 12. Maka 1/3/4 dibanding 11/6 sama halnya dengan 21/12 dibanding 22/12. Jadi 1/3/4 dibanding 11/6, 1/3/4 itu lebih kecil dibanding 11/6. Demikianlah
apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.